Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Al-Fajri dengan NIM 2305349. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Rino SPD MPD MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan antara etika, sosial, dan masalah politik yang timbul karena informasi sistem. Sistem informasi manajemen sangatlah dibutuhkan oleh organisasi, baik organisasi profit ataupun non-profit, sebagai upaya mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidup organisasi. Dengan tetap berpijak pada etika dan hukum yang berlaku, sistem informasi ini didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi dan pemakai serta hukum yang berlaku demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Namun demikian, dalam sistem informasi juga tidak terlepas dari permasalahan etika yang muncul seperti permasalahan privasi, kepemilikan intelektual, penghentian kerja, keamanan, akurasi, dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama adalah etis sosial dan politik yang berkaitan dengan sistem informasi. Yang kedua adalah dimensi moral di era informasi. Yang pertama adalah etis sosial politik yang berkaitan dengan sistem informasi. Pengertian etis dan politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang nilai politis dalam kehidupan manusia. Etika moral menjadi standar nilai kemanusiaan dalam menjalankan kehidupan berpolitik. Secara etimologis, etika dan politik berasal dari dua kata, yaitu etika dan politik. Etika merupakan dari kata bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan cara berpikir. Sedangkan politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, misal sistem pemerintahan. Arti lainnya yaitu segala urusan dan tindakan mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Menurut Nasaruddin, etika politik adalah upaya untuk memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi yang lebih adil. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, termasuk berserikat, berpendapat, dan pers tanpa tekanan. Maka dari itu, etika sangat dibutuhkan untuk dijadikan suatu paham oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau SIKATIK dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang menemukan adanya hal-hal yang melanggar etika. Hal itu dapat kita lihat dari tindakan sebagian masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa memperhatikan etika. Contohnya seperti judi online yang semakin merajalela. Maka dari itu, pemerintah Indonesia meresmikan Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik yang di, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak kewajiban pengguna internet, penggunaan data pribadi, tindakan pidana terkait penyalahgunaan teknologi informasi, dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik. Contoh dari beberapa undang-undang ITE adalah Pasal 27 ayat 3 tentang penyebaran informasi dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan atau yang bisa disebut pornografi. Yang kedua adalah hubungan etis dan politik sosial dengan sistem informasi. Etika sosial dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memiliki tindakan di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik.
Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan dengan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memiliki tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan masyarakat berhadap pada diri seorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu untuk berorganisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Paling tidak ada tiga dimensi yang dapat dilihat dari penjelasan, yaitu memberi ciri sosial kepada suatu masalah agar sehingga memenuhi kriteria untuk disebut sebagai masalah sosial. Tanpa di tiga dimensi itu, suatu masalah tidak akan memenuhi kriteria sosial. Yang pertama adalah keresahan itu mencerminkan bahwa masalah itu terkait dengan kesadaran moral anggota-anggota masyarakat. Yang kedua adalah keresahan umum, juga berarti bahwa dalam masyarakat itu telah mulai terbentuk persamaan persepsi terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh adanya masalah. Yang ketiga adalah mulai berkembangnya kesadaran bahwa masalah ini tidak dapat diatasi sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan mengalang kerjasama di antara anggota-anggota masyarakat yang mengalaminya. Menurut Weiberg 1989, ketiga dimensi itu terlihat dari definisi masalah sosial yang dirumuskan oleh Rumington dan Weiberg, yang menyatakan masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama dilakukan untuk mengubah kondisi itu. Definisi yang dapat diperlihatkan adalah beberapa elemen menarik yang menunjukkan sifat dari masalah sosial dengan memahami secara mendalam sifat-sifat itu. Ini berdasarkan rumusan masalah, kajian teori penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berpikir artikel ini sebagai gambar konsep word, yaitu moral, isu dan sosial dan etika masyarakat berpengaruh terhadap etika sistem informasi. Selain dari tiga variabel tersebut yang mempengaruhi etika di dalam sistem informasi, masih banyak variabel yang lain yang mempengaruhinya. Ini adalah salah satu contoh dari sistem etika dalam sistem informasi yang mempengaruhi, yaitu moral, isu sosial, dan etika masyarakat. Selanjutnya adalah dimensi moral di era informasi. Peranan sistem informasi merupakan hak absolut dari suatu sistem yang diciptakan. Namun sistem informasi juga dibatasi oleh etika dan moralitas dalam menggunakan sistem informasi, sehingga hak-hak privasi orang lain dapat terjaga. Yang pertama adalah apa itu moral? Moral adalah hak dan kewajiban informasi, yaitu hak informasi untuk individu maupun organisasi dalam maupun organisasi dan juga kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Dalam hal ini diatur sejauh mana hak dan kewajiban seorang individu maupun organisasi dalam memperoleh informasi dan apa saja kewajiban mereka terhadap informasi. Dalam hal ini, seringkali para manajer atau perusahaan melanggar suatu proses bisnis yang selalu dihadapkan ke meja hijau atau mempertanggungjawabkannya apa yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan pada kebanyakan kasus, semua itu adalah kasus perdata. Karena banyak yang menggunakan sistem informasi untuk suatu tindakan kejahatan. Sehingga diperlukan suatu etika di mana sistem informasi berkembang pesat digunakan untuk jalan kebaikan. Menurut Arif S. 2009, ada 5 dimensi moral dari
era informasi yang sedang berkembang saat ini. Yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi, yaitu hak informasi untuk individu maupun organisasi dan juga kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Dalam hal ini diatur sejauh mana hak dan kewajiban seorang individu maupun organisasi dalam memperoleh informasi dan apa saja kewajiban mereka terhadap informasi. Yang kedua adalah hak dan kepemilikan hak milik dan kewajiban, yaitu bagaimana hak-hak individu maupun organisasi dapat dilindungi dalam sebuah lingkup kehidupan digital seperti sekarang ini, seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan juga hak paten lain sebagainya. Dimensi moral yang kedua menekankan bahwa dalam zaman yang serba canggih ini, sebagaimana hak-hak pribadi ini bisa terlindungi. Yang ketiga adalah akuntabilitas dan pengendalian, yaitu bagaimana mengendalikan sistem informasi terhadap bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dan juga akuntabilitas dalam penggunaan informasi. Yang keempat adalah kualitas sistem, yaitu standar sistem yang harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak pribadi dan masyarakat serta menjaga informasi maupun privasi masyarakat tetap terjaga. Yang kelima adalah kualitas hidup, yaitu nilai-nilai yang harus dijaga dan dilindungi oleh arus informasi, sehingga informasi juga dapat mengetahui kualitas apa saja yang harus dipertahankan. Baik, terima kasih. Sekian dari penyampaian materi saya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meningkatkan jumlah interaksi manusia terhadap teknologi informasi dan komunikasi dari waktu ke waktu, maka etika sangat dibutuhkan untuk dijadikan suatu peraturan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang juga harus dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan adanya hal-hal yang melanggar etika. Itu dapat kita lihat dari tindakan sebagian masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, komunikasi mem- tanpa memperhatikan kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.